Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Selamat malam Bang HS, Assalamualaikum. Selamat malam Faris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kita bisa mengetahui bahwa gejala ambeien atau orang yang mempunyai wasir, ya, gejalanya ini begini Bu, sebelum dia muncul besar Bu ya. Yang pertama yang kita ketahui adalah seperti BAB berdarah. Iya. Kalau sudah BAB berdarah ini identik dengan HB-nya pasti rendah. Nah, yang kedua ada muncul benjolan keluar, Bu. Benjolan pada anus yang keluar. Terus yang ketiga, anus itu dia di sekitar anus terasa nyeri sekali Nyeri ya. pada anusnya. Dan yang keempat, nyeri di area bokong. Terus kemudian yang kelima ada tidak nyaman di saat duduk. Terus kaku pada pinggang. Jadi dia kaku pada pinggang itu keseringan dia ngampet karena ketakutan mungkin ya. Ketika mau BAB dia ngampet, aduh mau BAB lagi. Terus yang nampak lagi pada otot paha ini jadi kenceng kaku. Iya. Dikira otot paha kaku itu dia terlalu banyak jalan, terlalu banyak beraktivitas. Tidak tahu bahwa itu adalah salah satu gejala daripada ambeien. Terus yang kedelapan muncullah tulang belakang terasa nyeri tulang belakang. Nah kemudian yang kesembilan sering nyeri pada sendi panggul. Sendi panggul ini adalah pada sendi pinggang. Iya. Paling pinggir ini adalah panggul. Terus yang ke-10 terjadi keringgingan pada otot tepi paha. Otot tepi paha ini kalau dalam bahasa kami ini, dalam bahasa medis disebut otot piriformis. Nah, yang ke-11 tanda-tanda yang Ibu rasakan, Bapak rasakan adalah kram otot betis. Terus yang ke-12 ada kaki terasa berat untuk berjalan otomatis, Pak. Kalau otot bokong itu panas, itu efek dari tulang sakrum tadi, Bu. Otot bokong panas. Nah, kemudian dilanjut yang ke-14 pasti hubungannya dengan sendi lutut jadi kaku. Nah, yang ke-15, nah kalau kita duduk terlalu lama terasa panas, Pak, pada bokong itu. Baik ambeien dalam maupun ambeien luar apalagi. Nah, Ibu tahu resepnya, Bu? Monggo ditulis dulu ya. Oke, Ya. siap-siap. Nah, ini dari umbi-umbian. Pertama kali Ibu ya, resep herbal untuk ambeien Bu ya. Ambillah kentang kleci. Ya, kentang kleci. Nah, Ibu bisa lihat Nah, di gambarnya. YouTube ada nih ya, Ya. fotonya ya. Ambil 10. Ambil. Dah. Taruh dulu. 10 ya. Terus kemudian yang kedua, temu blenyeh. Temu blenyeh kira-kira diambil sekitar 7 cm. Kemudian dikupas kulitnya, taruh bersama kentang kleci. Ya. Kemudian ada lagi namanya, kalau di Jawa namanya suwek. Tapi secara nasional pun suwek juga namanya ya. Iya. Ini juga diambil 7 cm. Karena bentuknya besar, suweknya ada yang bisa lebih besar sekali. Betul. Ya. Kemudian dikupas, masukkan juga di dalam panci. Sudah? Yang keempat ada ganyong. Ganyong. Nah, ganyong ini Ibu kupas juga, ambil satu siung atau satu ruas ya ganyong. Kemudian Ibu kupas, taruh juga di dalam panci. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah kunir gombyo. Nah, kunir gombyo itu kecil-kecil bentuknya, Bu. Iya. Ambil juga 10. Nah, kalau ini tanpa dikupas. Ya. Tadi ada, saya ulang, kentang kleci, temu blenyeh, suwek, ganyong, kunir gombyo. Bagaimana caranya? Ambillah parut. Oke. Ibu parut,
semua tadi Bu ya, Ibu parut, kan nanti keluar lendirnya Bu. Kental lendirnya itu. Iya. Nah, tapi tidak perlu Ibu peras. Dari parutan itu kemudian Ibu rebus dengan ukuran air 4 gelas dijadikan 2 gelas. Itu akan ketemunya kental. Apakah 2 gelas itu sekali minum? Tidak Ibu. Ini cukup Ibu sekali minum 1 tegukan. Nah, simpan. Nanti 3 jam kemudian 1 tegukan. Kalau kita tidak sempat, bisa nanti malam kita minumnya. Pokoknya sehari kita bisa melakukan 4 kali minum. Ya, 4 kali minum. Nah, esok yang kita lihat hasilnya Bu. Apakah mengecil, BAB-nya lancar, dan tidak lagi berdarah. Kalau itu sudah membaik, Ibu teruskan dengan cara yang berikutnya. Dengan cara yang sama tadi. Ya, lakukan lagi yang kedua dengan cara seperti itu. Nah, itulah cara Bang AS, cara menyembuhkan ambeien dengan resep herbal dari umbi-umbian. Gitu. Obat jadinya yang ada tumbuh-tumbuhan berlendir ini, ya, tumbuh-tumbuhan ini Bu ya, malah dia larinya ke yosik Bu. Nah, pembengkakannya atau benjolannya kita menggunakan briko, jadi briko dan yosik. Briko dan Yosik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Aris. Terima kasih kepada Fenasan Sabila. Saya mohon diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih Bang HS atas ilmunya. 1 resep gratis lagi bagi Panjenengan Sedoyo. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada perkembangannya setiap harinya ya. Oke, dan untuk teman-teman yang ada di TikTok dan lain sebagainya, di YouTube dan di Facebook ya, selamat malam. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk gejala-gejala ambeiennya ya, yang pertama adalah PAB berdarah ya, yang kedua adalah benjolan keluar anus, yang ketiga adalah anus terasa nyeri saudara-saudara, dan yang keempat adalah nyeri area bokong, yang kelima tidak nyaman saat duduk, yang keenam adalah kaku pada pinggang, yang ketujuh otot paha kaku, yang kedelapan tulang belakang terasa nyeri, yang kesembilan adalah sering nyeri pada sendi panggul, dan yang ke-10 geringgingan pada otot tepi paha, yang ke-11 adalah kram otot betis, yang ke-12 adalah kaki terasa berat untuk berjalan, dan yang ke-13 adalah otot bokong panas, yang ke-14 sendi lututnya ini kaku. Dan seluruh MC harus bisa tahu bahwa yang namanya wasir ini bisa menyebabkan atau bisa bergejala duduk terlalu lama, itu terasanya panas gitu ya. Oke, untuk resep-resep herbalnya tadi sudah diberikan oleh Bang HS. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Jika Panjenengan Sedoyo ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa di 081919179978 atau nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk Panjenengan Sedoyo juga bisa mendengarkan live ketika siang hari juga ada ya di hasansabila.com. Baik, terima kasih banyak MC Bang HS. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.